Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisa Rukmana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelas 2A3. Kali ini saya akan membahas isu yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Isu yang akan saya bahas adalah isu mengenai kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua tak henti-hentinya menebar teror hingga membuat resah kehidupan masyarakat di bumi cendrawasih. Tindakan brutal terus dilakukan hingga menelan korban yang tak hanya aparat tetapi juga warga setempat. Sejak beberapa tahun terakhir, kelompok kriminal bersenjata atau KKB bermunculan di Intan Jaya, Papua dengan motif dan latar beragam. Menurut Kepala Polda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, setidaknya ada 5 motif mereka dalam beraksi. Pertama adalah karena balas dendam atas kematian anggota keluarga atau kerabat terdekatnya. Undius Kogoya itu termasuk yang ingin balas dendam karena adiknya, Tandi Kogoya, tewas dalam adu tembak dengan aparat pada 9 April 2020. Tandi Kogoya merupakan pelaku penyerangan di area kantor Freeport di kota Kuala Kencana dekat kota Timika pada 20 Maret 2020. Dia tewas bersama Manu Kogoya dalam kontak senjata dengan Satgas TNI Polri di Jalan Trans Nabire. Si Undus lalu merekrut sesama anak muda pengangguran dan kerabatnya untuk balas dendam. Bila tak mau ikut, orang tua mereka diancam dibunuh. Berikut adalah foto Undius Kogoya dan Tandi Kogoya. Anak-anak muda pengangguran ada yang mau menjadi anggota KKB karena merasa lebih mudah mendapatkan makanan. Mereka tinggal mengancam warga dengan senjata. Apa yang diinginkan bisa didapat tanpa perlawanan berarti. Tapi lama-lama mereka juga menjadi terbiasa dan menjadi semacam eksistensi diri kelompoknya untuk melakukan kekerasan. Apalagi bila berani menghadang dan mengancam aparat keamanan. Eksistensi mereka itu kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik hingga bisnis. Ada yang dimanfaatkan untuk menyerang kandidat peserta pemilihan kepala daerah. Pemanfaatan KKB untuk kepentingan bisnis yang merujuk pada kasus penyerangan terhadap para pekerja Trans Papua beberapa waktu lalu. Detikcom merangkum ada sebanyak 10 aksi kejahatan yang dilakukan KKB sedari awal Januari 2021, mulai dari pembakaran pesawat perintis hingga penembakan terhadap aparat keamanan. Menyikapi intensitas aksi kejahatan KKB, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tak menampik ada yang mendukung aksi-aksi brutal KKB. Sejauh ini pihak kepolisian terus berupaya mengungkap dan menangkap para KKB dan pendukungnya. Berikut rentetan kejahatan KKB sejak awal Januari 2021. 1. Menembaki helikopter di Tembagapura tanggal 6 Januari. 2. Bakar pesawat perintis milik Mission Aviation Fellowship tanggal 6 Januari. 3. Membakar 3 BTS di Ilaga, Kabupaten Puncak tanggal 7 Januari. 4. Menembak 1 prajurit TNI hingga gugur di Titigi tanggal 10 Januari. 5. Menembaki Satgas Pamtas RI Papua Nugini 22 Januari. 6. Menembak warga karena diduga mata-mata pada tanggal 1 Februari. 7. Menembaki aparat di Hita Dipa, 1 KKB tewas pada 4 Februari. 8. Menembak warga sipil di depan istri korban 8 Februari. 9. Menusuk tukang ojek lalu menembak polisi di Kabupaten Puncak tanggal 9 Februari. Dan yang terakhir menembak prajurit TNI yang hendak ke kios di Sugapa tanggal 12 Februari. Berikut adalah foto bukti-bukti tindak kriminal yang dilakukan oleh KKB. Menurut saya, kasus di daerah Papua harus segera diselesaikan. TNI dan Polri harus bekerja sama untuk memburu kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Seharusnya daerah perbatasan atau daerah terpencil harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Contohnya Papua. Papua jarang sekali diperhatikan oleh pemerintah. Imbasnya segala bahan pokok, BBM, pendidikan, dan sebagainya menjadi langka di Papua. Banyak orang di Papua berpikiran untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mungkin karena kurangnya pendidikan tentang Pancasila, karena Pancasila adalah fondasi negara Indonesia dan tidak semua masyarakat Indonesia mengenal Pancasila dengan baik. KKB sudah dianggap menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara. Karena pergeseran itu pula, penanganan kelompok tersebut menjadi tugas dan wewenang TNI sepenuhnya. Perbuatan KKB tersebut jelas-jelas melanggar norma-norma Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Harapan masyarakat seluruh Indonesia, masalah di Papua bisa segera diselesaikan dengan cara diplomasi, agar warga daerah Papua dapat hidup dengan tenang dan tentram. Pemerintah pusat juga harus memberi perhatian khusus kepada daerah-daerah terluar Indonesia, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial antar daerah yang menjadi penyebab awal terjadinya gerakan separatisme, ingin memerdekakan diri dan memisahkan diri dari NKRI. Sekian pembahasan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.